memang ini kemarin ini saya sampaikan dari apa yang kemarin sudah disampaikan di AIPNI, termasuk mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama juga masukan-masukan dari Pak Alwi. Tadi juga Pak Alwi sudah menyampaikan terkait dengan lampiran checklist yang mungkin bisa juga dilampirkan, sehingga harapannya kompetensi skill atau istilahnya tahapan dari skill yang kemudian dilakukan itu persepsinya itu sama seperti itu. Nah, jadi ini nanti mungkin bisa kita diskusikan, karena memang kalau dari pusat kemarin tidak ada lampiran lagi terkait dengan checklist skill, jadi cukup hanya di rubrik ini saja. Nah, jadi mungkin nanti kalau di regional 8 mau menambahkan dari checklist tersebut, kami rasa mungkin tidak masalah, mungkin juga bisa menyamakan persepsi. Bahkan mungkin nanti kalau regional 8 bisa punya bank checklist gitu ya Pak Alwi ya. Jadi sehingga yang diujikan di regional 8 itu checklistnya semua gitu kan. Oh, kalau pemasangan NGT itu apa saja tahapannya, kemudian infus apa dan lain sebagainya, itu mungkin saya rasa itu juga akan sangat bagus sekali, sehingga nanti ketika misal nanti kita akan mengadakan OC di level regional, nah itu kita akan memiliki apa istilahnya skill dengan tahapan yang tiap penguji itu sama persepsinya seperti itu. Nah, jadi baik yang pertama itu adalah terkait dengan rubrik soal. Jadi di sini adalah rubrik itu adalah panduan untuk penilaian. Jadi nanti untuk penilaian, menilai penampilan dari peserta uji terkait dengan kompetensi yang akan dinilai. Nah, jadi nanti ada 3 komponen rubrik Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah skor, dan yang ketiga adalah bobot. Baru kemudian nanti nilai di sini adalah skor dikalikan bobot. Nah, ini kompetensinya tadi sudah kita sepakati bersama, ada 6 kompetensi yang kemudian bisa diujikan kepada peserta uji, dan ini yang kemudian akan kita lakukan atau akan kita buat rubriknya seperti itu. Nah, kemudian menilai di sini terkait dengan misalnya komunikasi, edukasi, dan konseling. Nah, jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu akan ada rubrik yang lebih spesifik, misalnya nanti ada edukasi pasien jatuh, kemudian konseling KB dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi mungkin nanti rubriknya tidak seperti ini, tapi langsung spesifik poin-poin apa saja yang kemudian akan diedukasikan, yang akan dikonselingkan dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga sangat memungkinkan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang terpenting di sini adalah level atau tahapan dari, jadi di sini kan pertama adalah terkait dengan kompetensinya, kemudian adalah yang kedua terkait dengan skornya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa membuat rubrik sehingga nanti penguji itu bisa memberikan skor dengan sangat jelas. Jadi kalau saya orang KIB uji jiwa itu ya nggak masalah, asalkan rubriknya jelas misalnya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya di sini ya, jadi misalnya di diagnosis, peserta menyebutkan masalah etiologi dan data pendukung masalah dengan tepat. Nah, ini dia berarti nanti akan mendapatkan skor 3. Kalau skor 2, peserta menyebutkan masalah keperawatan dan etiologinya dengan tepat tanpa menyebutkan data pendukung, atau menyebutkan tetapi tidak tepat, misalnya itu 2 dan seterusnya. Jadi sedangkan kalau yang 1, peserta hanya menyebutkan masalah keperawatan tepat saja, atau peserta menyebutkan masalah keperawatan tepat tapi etiologinya tidak tepat. Nah, yang 0, peserta tidak menyampaikan diagnosis keperawatan, misalnya seperti itu. Jadi ada pembeda antara ketika peserta ini mendapatkan skor 3, skor 2, skor 1, dan juga skor 0. Begitu juga kalau misalnya nanti dalam edukasi dan konseling seperti itu ya, atau mungkin kalau komunikasi spesifik di jiwa, itu mungkin nanti ada poin-poin tersendiri sehingga peserta menunjukkan 3 poin dari poin berikut, peserta menunjukkan 2 poin dari poin berikut, peserta menunjukkan 1 poin dari poin berikut, atau peserta tidak menunjukkan salah satu poin yang ada. Jadi intinya adalah ada pembeda untuk skor. Jadi skor itu nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi 0, 1, 2, dan 3.
Kemudian pengkajian ini juga menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data subjektif dan objektif, termasuk tuliskan teknik pengkajian yang relevan yang dilakukan. Nah, ini jadi contohnya adalah kompetensi terkait dengan pemeriksaan fisik auskultasi paru. Nah, jadi 0 jika tidak melakukan auskultasi, 1 peserta melakukan auskultasi paru namun tidak tepat. Nah, jadi tidak mencuci tangan, auskultasinya di atas pakaian, privasi tidak diperhatikan misalnya. Atau sebentar saya angkat dulu sebentar. Ya, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi ini jadi ada pembedanya, termasuk misalnya peserta melakukan auskultasi paru dengan tepat, kemudian ada seluruh lapang paru namun tidak sistematis. Kalau ini caranya tepat, lokasinya tepat, kemudian melakukannya secara sistematis tepat. Berarti misalnya skornya 3. Nah, itu jadi pembeda dari masing-masing bobot atau skor tersebut. Kemudian diagnosis ini tadi sudah ya. Jadi intinya adalah 0, 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan berdasarkan kategori kelengkapan. Jadi dikatakan paling lengkapnya apa, kalau di belakangnya berarti ya kurangnya sampai mungkin tidak melakukan. Begitu juga dengan implementasi. Jadi ini contoh saja. Jadi misalnya ini sebenarnya rubrik ini juga variasi ya. Jadi apakah mungkin nanti bisa jadi diskusi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini di contoh yang PPT dari waktu kami TOT kemarin. Jadi misalnya peserta melakukan tindakan suction secara 4 komponen ini, sterilitas alat suctionnya, kemudian dia mempertahankan ventilasinya, kemudian dia mencegah trauma jalan nafasnya, kemudian dan dia melakukan itu secara sistematis. Nah, ini kan kalau tidak ada checklist itu kan membayangkan gimana sih tahapan suctionnya itu kan kalau bukan orang KMP apa Gadar misalnya, atau mungkin teman-teman jiwa menguji ini, mungkin nanti beda ceritanya kalau misalnya ada checklistnya sudah secara spesifik misalnya, sehingga menjadi guidance untuk mengujinya ya kita rasa mungkin itu bisa membantu gitu ya. Tapi mungkin kalau di rubriknya cukup seperti ini saja ya nggak apa-apa, tapi setidaknya ada komponen-komponen yang kemudian ini nanti memang apa saja yang dinilai, karena kalau nanti checklistnya secara detail, rigid sekali, itu juga nanti tingkat kelulusan atau istilahnya terlalu detail gitu mungkin nanti juga akan sangat memberatkan. Tapi setidaknya secara prinsip yang kemudian memang harus mereka lakukan, kemudian tahapan-tahapannya di sini ada juga tentang sistematis, berarti kan urutannya juga mereka harus melakukan. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti bisa juga dibantu dengan checklist sehingga nanti penguji bisa mengetahui sebenarnya sistematisnya itu seperti apa. Tapi kalau di rubrik boleh juga mungkin hanya seperti ini. Karena sistematis bisa jadi mungkin hanya salah satu poin saja gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak sistematis, dia skornya jadi 3. Nah, nanti kalau di sini, jadi dia melakukan 3 komponen namun tidak sistematis. Kemudian di sini dia melakukan 2 komponen saja. Nah, di sini tidak melakukan suction. Nah, pada implementasi ini mengimplementasikan tindakan yang harus dilakukan atau yang ditugaskan. Kemudian tulis dengan singkat dan jelas tindakan yang harus dilakukan, tidak perlu mencantumkan semua langkah dengan detail. Nah, jadi di rubrik ini bisa lebih general, tidak perlu dicantumkan secara detail, sehingga mungkin poin-poin spesifik apa saja yang setidaknya itu memang harus dilakukan pada saat peserta uji melakukan implementasi tersebut. Kemudian evaluasi. Ini misalnya di sini evaluasinya terkait implementasi
prosedur EKG atau interpretasi EKG misalnya. Nah, jadi di sini juga yang penting titik ketekannya ada pembedanya itu ya. Jadi semua poin ini di bawah ini dilakukan. Jadi evaluasi bisa juga dalam bentuk tindakan. Jadi mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Nah, jadi menulis soal, menuliskan dengan jelas tindakan evaluasi yang harus dilakukan. Jadi kalau di sini contohnya terkait dengan prosedur EKG atau interpretasi EKG. Jadi di sini peserta melakukan semua poin di bawah ini dengan tepat dan sistematis, mulai dari pada kalau misalnya Mas EKG ya berarti meletakkan elektrodanya itu dengan tepat, kemudian melakukan pemasangan kabel, kemudian ada hasil rekaman, kemudian semua poinnya diinterpretasikan misalnya ya. Nah, jadi semua poin ini dilakukan. Kalau 1 sampai 3 benar, tetapi poin 4 tidak semua benar. Kemudian semua poin di bawah ini dilakukan tetapi tidak tepat misalnya, sama ini tidak dilakukan. Nah, ini yang perilaku profesional. Jadi perilaku profesional ini adalah menilai kemampuan peserta ujian untuk menunjukkan profesionalisme sesuai dengan prinsip etik dan legal. Nah, jadi pada perilaku profesional ini komponen-komponen apa saja yang secara menyeluruh nanti sekiranya akan kita evaluasi pada saat mahasiswa melakukan intervensi secara lengkap gitu ya. Nah, jadi misalnya meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap. Jadi misalnya dia melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri. Kemudian memperhatikan kenyamanan klien, melakukan tindakan sesuai dengan prioritas, menunjukkan sikap empati, menghargai, kemudian menjaga privasi klien. Nah, jadi ini beberapa contoh perilaku profesional yang mungkin bisa dicantumkan. Nah, Bapak mungkin nanti kalau bantu ada perilaku profesional lain, publik lain ya monggo saja. Jadi intinya adalah menunjukkan profesionalisme sesuai dengan prinsip etik dan legal. Ini adalah hanya salah satu contoh rubriknya. Ini kalau yang skor 3, kalau melakukan 3, skor 2 melakukan 1 sampai 2, skor 1 maksudnya skor 0 tidak melakukan. Nah, jadi terkait dengan skor, tentang skor di rubrik itu nanti terdiri dari 0 sampai 3 ya Bapak Ibu. Jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian penulisan skornya nanti adalah bulat, jadi bukan desimal. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian karakteristik kompetensi yang akan diujikan. Jadi tergantung dari karakteristik dari kompetensinya, kemudian nanti mulai dari kriteria yang terbaik atau maksimal, jadi yang paling ujung nanti nilainya adalah 3, kemudian gambaran penampilan yang minimal itu nilainya 0. Jadi kalau 0 itu bisa tidak sama sekali tidak melakukan, atau mungkin gambaran penampilan yang dia ngelakuin tapi salah semua kemudian dianggap benar, ya itu monggo saja. Jadi yang penting kalau dia terbaik, dia maksimal, berarti dia 3. Jadi dan skor, tentang skornya ada 3 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk bobot, jadi kalau tadi Bapak Ibu melihat pada rubrik itu ada kompetensi, kemudian ada skor, kemudian ada bobot. Nah, bobot penilaian ini nanti berbeda-beda di tiap kompetensinya. Bobot yang paling besar itu adalah bobot pada kategori kompetensi utama di core kompetensi tadi ya. Nah, jadi apakah nanti core kompetensinya mau 5, jadi menduduki 50% dari seluruh total bobot, atau yang penting kompetensi utamanya atau core kompetensinya itu bobotnya paling besar. Jadi misalnya kalau tadi ada tindakan sanction, ya dia core kompetensinya paling besar, misalnya core kompetensinya adalah 5. Dan nanti jumlah bobot maksimal itu adalah 10. Misalnya. Kemudian penilaian global rating, ini yang paling bawah tadi, global performance. Jadi nanti ini penilaian berdasarkan expertise, pengalaman Bapak Ibu, keahlian Bapak Ibu.
Makanya penguji itu ada syarat ini ya Bapak Ibu, ada syarat kualifikasi khusus sebagai penguji gitu ya. Kalau dosen dia harus punya pengalaman klinik atau sudah bekerja berapa tahun, kemudian kalau perawat sudah bekerja berapa tahun, kemudian dia harus background S1-nya harus ke perawat, bukan perawat misalnya dan lain sebagainya. Nah itu salah satunya menjadi justifikasi karena nantinya penguji ini juga harus memberikan penilaian secara umum, secara penampilan umumnya. Jadi secara global performance, penilaian global ratingnya, mahasiswa ini kalau dilihat secara keseluruhan penampilannya, dia masuk dalam kategori yang mana? Tidak lulus, borderline, lulus, atau superior. Nah, jadi kalau superior itu dia mampu menampilkan kompetensi melebihi kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi superior itu dia memang istilahnya dari apa yang mungkin sering kita lihat di mahasiswa pada saat kita mungkin menguji mahasiswa di ujian stase, ternyata ini keahliannya melebihi dari rata-rata mahasiswa, melebihi dari kompetensi yang kemudian diharapkan atau melebihi dari target kompetensi. Nah, itu kita bisa masukkan superior. Nah, kalau lulus mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan. Kemudian borderline mampu menampilkan kompetensi minimal yang diharapkan. Ya mungkin masih ada kesalahan, masih ada yang kurang pas misalnya seperti itu. Kemudian kalau tidak lulus itu berarti tidak mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan. Nah, ini parameter ini menjadi terlepas dari penilaian scoring tadi, harusnya sih inline ya. Jadi kalau nilainya tinggi ya kemungkinan dia lulus superior. Kalau nilainya rendah ya kemungkinan dia tidak lulus atau borderline. Biasanya sih inline, tapi pada saat Bapak Ibu memberikan nilai global performance ini tidak perlu memusingkan itu skornya berapa ya, kalau skornya itu berarti masuk kategori apa, itu tidak perlu kita hitung. Jadi ini terlepas dari itu semua, nanti langsung diberikan penilaian sesuai dengan penampilan secara umum. Ini mungkin saya sedikit tunjukkan ya. Nah, ini contoh rubrik Bapak Ibu. Jadi ini contoh rubrik yang dari UI di Stasiun Aman Nyaman pada klien dewasa. Jadi di sini misalnya terkait dengan tadi perintahnya adalah peserta melakukan pengkajian luka operasi begitu ya. Nah, jadi di sini sudah tersampaikan seluruh poin dari pengkajian lukanya apa saja, ini dirinci. Jadi apa saja yang harus mereka kaji itu ada 6 ini. Kalau dia menyampaikan 6 komponen ini, ya ini yang kemudian nanti nilainya skornya 3. Nah, di sini sudah dituliskan bobotnya. Jadi bobot pengkajiannya 3. Kemudian di sini skor 2 kalau ininya 3 sampai 5, skor 1 kalau ini 1 sampai 2 dan 0 kalau tidak menyampaikan. Kemudian implementasi ini bisa juga peserta tidak terkait dengan perawatan luka. Jadi misalnya pertama adalah menerapkan pasien safety, jadi mengecek identitas klien dan menjelaskan tujuan prosedur. Kemudian di sini memastikan menjaga prinsip steril selama tindakan berlangsung. Kemudian ketepatan dalam pemilihan jenis balutan, kemudian estetika atau membalut dengan rapi, kemudian dilakukan dengan sistematis. Nah, jadi ini kemarin contoh rubriknya, jadi memang tidak rinci, tapi tadi memang acuan dari rubrik itu tidak langsung rinci per checklist, tapi setidaknya dari komponen ini ya ini poin-poin yang kemudian harus diperhatikan oleh mereka pada saat mereka melakukan intervensi perawatan luka. Cuma mungkin nanti kesulitannya dinilai secara sistematis ini gitu ya. Nah, jadi apa saja sih urutannya dan lain sebagainya mungkin nanti bisa kita lampirkan checklistnya seperti itu. Kemudian untuk perilaku profesional di sini tadi jadi meminta izin secara lisan dan melakukan poin berikut secara lengkap.
Jadi melakukan setiap tindakan dengan hati-hati, kenyamanan, prioritas, rasa hormat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian global performance. Nah, jadi sebenarnya di rubrik kita juga bisa tambahkan. Nah, jadi kalau ini kan rubriknya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini rubriknya, kemudian nanti penguji kan kalau menilainya di sini langsung nanti ini harus ore-orean gitu ya. 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 3. Nah, kita bisa menambahkan penilaian yang di halaman lain misalnya atau di halaman tersebut, sehingga nanti penguji bisa menuliskan di sini dia masuk kategori skor yang mana, 0, 1, 2, atau 3. Kemudian di sini ada bobotnya. Jadi misalnya di sini contohnya bobot pengkajiannya 2, bobot diagnosis 1, bobot implementasinya 5, kemudian bobot perilaku profesionalnya 2. Nah, nanti ini skornya tinggal dikalikan, kemudian nanti di sini dijumlahkan. Nah, jumlah dari nilai ini nanti yang akan dihitung nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya di standar setting, yang mana ini nanti akan menentukan terkait dengan kelulusan. Nah, jadi nanti kelulusannya menggunakan NBL, nilai batas lulus, jadi tidak langsung kalau dia lebih dari 75%, kurang dari 75% berarti dia lulus, berarti dia tidak lulus, tidak, tapi nanti kita akan melakukan perhitungan tersendiri dengan menggunakan nilai batas lulus. Tapi ada caranya, akan diajarkan pada pertemuan besok. Jadi NBL-nya berapa, sehingga nanti akan mengetahui apakah mahasiswa yang bersangkutan lulus atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti dari 9 station tadi ya, jadi misalnya dari 9 station tadi, nah jadi dari 11 station ini tadi bisa jadi mungkin nanti mahasiswa ada yang dia tidak lulus, maksudnya nilainya nanti yang dihitung adalah nilai akhirnya Bapak Ibu. Jadi setelah mahasiswa tersebut mengikuti seluruh tindakan, kemudian dihitung nilai seluruhnya, secara totalnya yang bersangkutan itu lulus atau tidak lulus. Nah, jadi yang menentukan, jadi tidak kalau di S1 gitu kan, biasanya kan mungkin nanti kalau OSC kan per skill gitu ya. Kemudian mereka akan UU per skill sesuai dengan skill yang diurutan. Nah, kalau ini tidak. Jadi kalau ini nanti langsung nilai total. Nah, jadi bisa jadi mungkin nanti ada skill yang dia nilainya di bawah, nilainya rendah, ada skill yang dia nilainya tinggi, tapi akhirnya batas kelulusannya dia tercapai, bisa di atas nilai batas lulus ya, maka yang bersangkutan lulus seperti itu. Presti, mohon maaf. Ya. Boleh nyala Mariana. Ya. Bu, kalau yang form rubrik tadi, itu kalau kita bikin aplikasi itu, pakai Google Form itu boleh nggak? Supaya nggak banyak kertas gitu. Nah, betul sekali Pak Mariana, saya juga berpikir demikian. Jadi sebenarnya kan kalau di di standar fasilitas itu kan juga ada komputer ya Pak Mariana ya. Iya. Nah, jadi mungkin nanti juga akan disediakan fasilitas untuk online. Jadi sebenarnya, dan kalau di pedoman standar itu kan juga apakah wajib paper base atau bisa online, itu kan sebenarnya monggo saja apakah mau online atau mau menggunakan paper. Tapi kalau misalnya di situ disediakan komputer atau laptop, berarti ada arah, kalau bayangan saya berarti bisa jadi ada arah untuk kemudian nanti penilaian itu mungkin bisa jadi online gitu ya. Karena saya juga merasakan betul, kebetulan kalau di UMY itu kita sudah online, jadi kita memiliki aplikasi yang namanya OnOSC. Jadi kalau dengan aplikasi tersebut kita tinggal pencet-pencet saja langsung keluar nilai, jadi kita nggak usah ngitung nilai. Nah, jadi langsung mengetahui mahasiswa ini lulus atau tidak. Nah, jadi gitu Bu. Kemarin tuh kita pengalaman tuh kertasnya habis banyak banget, terus Pak Bondan bikin aplikasi untuk praklinik, untuk OSCE yang lokal itu kita sudah menggunakan itu aplikasi dengan HP kita. Cuman ini rencana ke depan kalau dibolehkan, ini ya kita pengadaan tablet untuk di lab itu, untuk penguji gitu misalnya. Tapi kalau diperbolehkan, kalau enggak kan percuma kita
sudah pengadaan. Sementara kita pakai HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing gitu. Cuma kalau nanti itu legal, ya ke depan kita pengadaan untuk OSCE kita. Mekaten Bu, matur nuwun. Terima kasih ya, Pak Mariana. Mungkin Langsung diskusi. Pak Alfi kalau nggak salah kemarin tuh menjelaskan juga terkait dengan penilaian ya. Ada penilaian manual dan yang komputer itu Pak Resti. Ya, betul sekali. Jadi mungkin nanti kita bisa juga ke pusat mungkin ya Pak Alwi ya, karena memang kalau penilaian dengan maksudnya ketika sudah ada kemudahan dengan computerized gitu ya, karena saya rasa mungkin banyak mungkin ini bisa jadi kembali kemampuan dari masing-masing institusi juga, mungkin itu salah satu yang dipertimbangkan ya. Jadi bisa jadi mungkin ada yang sudah mampu untuk kemudian melakukan dengan computerized, karena mungkin tapi kalau misalnya ada yang kemudian paper ya monggo saja. Tapi semoga saja nanti kalau ada yang sudah mampu computerized ya kenapa enggak gitu. Ya, matur nuwun Pak Mariana, nanti bisa kita konsultasi. Boleh bertanya Bu? Monggo Bu Heni. Saya setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Mariana ya, karena nanti kita mengurangi beban untuk entry nilai setelah selesai juga gitu ya, jadi kan mengurangi pekerjaan gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya saya mau bertanyakan tentang tadi Bu, ada form nilai itu kan ada nilai kali bobot gitu ya. Tadi yang ditampilkan oleh Bu Resti tadi itu saya agak bingung dengan bobot itu. Biasanya bobot nilai itu kan 100% ya. Kalau tadi dicontohkan itu kelihatannya nggak sampai 100% ya, atau gimana? Apakah memang tidak harus 100% gitu, atau seperti apa untuk nilai itu kan bobot kali skor tadi ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, sambil saya carikan contohnya ya Bu Heni sebenarnya. Ya, tadi yang ditampilkan terakhir tadi mungkin. Mungkin saya menambahkan juga Pak Dini terkait dengan tadi penilaian. Gimana Pak? Terkait dengan pembobotan Bu Resti, apakah setiap station itu ada standar, misalnya untuk pengkajian itu bobotnya sekian sampai terakhir perilaku profesional juga bobotnya sekian, atau sesuai dengan kompetensi atau skill yang diujikan, atau nanti dari pusat ada standar, misalnya pengkajian itu maksimal bobotnya sekian, implementasi itu sekian dan lain sebagainya. Terus berikutnya terkait tadi yang global performance ini kan tidak ada skor baku ya Bu Resti, tetapi nanti penguji yang menulis secara umum, berarti ini lebih gimana caranya supaya si penguji itu kan ini subjektivitas ya, cenderung ke kalau skor kan jelas ada angka dan lain sebagainya. Kalau ini kan checklist sesuai dengan pengamatan dari penguji, begitu Bu Resti. Terima kasih Pak Didi. Siap, sebentar sambil saya tampung. Nanti sebenarnya nanti juga akan dibahas di setting ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma mungkin untuk bayangan sedikit saja saya tampilkan terkait dengan contoh rekapitulasi hasil ujian seperti itu. Bentar saya bukakan dulu dokumen. Mungkin tadi yang contoh rekapnya Bu, ya betul Bu. Nanti saya contohkan yang di rekap ini. Jadi nanti biar Bapak Ibu sambil ini kita lihat.
Nah, ya. Jadi contohnya misalnya ini ya Bu ya. Ini, jadi kalau yang contoh yang ini itu nanti total bobot kali skor itu totalnya ada 30 Bu Heni. Jadi misalnya contohnya di sini tadi misalnya ini ada 3 kali 3 9, kemudian 5 kali 3 15, 15 tambah 9 24, 2 kali 3 6, berarti 30 seperti itu. Kemudian mungkin untuk contoh yang lain ini ya, contoh yang ini ya. Jadi misalnya 2 kali 3 kan nanti misalnya di sini 6 gitu kan. Kemudian 6 tambah 3, 6 tambah 3 tambah 15 tambah 6 gitu kan. Nah ini tadi yang dimaksud Bu Heni tidak 100 begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau yang contoh yang tadi itu adalah tidak 100, jadi dia hanya 30. Kalau contoh yang ini juga nanti 30 Bu Heni. Nah, jadi nanti pada saat Bapak Ibu menghitung, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini Bu. Jadi contohnya saja, ini di station 5. Jadi di station 5 ini ada penilaian berdasarkan bobot kali skor tadi. Nah, jadi kan kalau tadi maksimal dia akan dapat nilai 30. Nah, mungkin nanti ada yang nilainya 28, ada yang 29, ada yang 26. Nah, kemudian nanti nilai rubrik ini baru kemudian dirumuskan. Jadi nilai yang didapatkan aktual skornya, kemudian dibagi 30, nilai totalnya, kemudian dikalikan 100. Nah, nanti baru dia akan mendapatkan nilai ininya. Kemudian nanti di sini ada penilaian global performance. Jadi kalau di sini tadi sudah muncul juga. Nah ini ya, tidak lulus, borderline, lulus, dan juga superior. Jadi kalau di sini global performanya itu dihitungnya adalah 1, 2, 3, 4. Skornya 1, 2, 3, 4. Jadi skor maksimal global performanya nanti di sini adalah 4. Ini yang kemudian nanti akan dihitung oleh Bapak Ibu semua. Nanti akan ada yang namanya NBL, nilai batas lulus di masing-masing stasiunnya. Kemudian nanti akan dihitung total nilai batas lulusnya. Nah, jadi nilai total batas lulusnya nanti ketemu adalah 83,8, sehingga nanti kita bisa melihat di sini adalah mahasiswa. Kemudian ini adalah stationnya, kemudian ini adalah nilai rata-rata dari NBL-nya. Nah, tadi didapatkan bahwa total NBL-nya itu adalah 83,8. Nah, jadi dari 5 mahasiswa ini ada 3 mahasiswa yang lulus dan ada 2 mahasiswa yang tidak lulus. Nah, jadi nanti kurang lebih ini nanti akan diajarkan besok ya, Bapak Ibu. Nanti kita lihat apakah besok sampai di sini atau setelah simulasi baru kita menghitung ini. Nanti ini juga akan diajarkan. Jadi kurang lebih nanti perhitungan kelulusannya itu seperti ini. Jadi tidak pakai misalnya di atas 80 lulus dan seterusnya, tapi nanti akan dihitung nilai batas lulus untuk seluruh stationnya. Ya, seperti itu Bu Heni. Ya, berarti di setiap itu tadi 30 ya, bobotnya masing-masing 30 ya. Itu patokannya kelihatannya ya, jadi 30. Iya, kayaknya kalau saya tadi coba simulasi yang lain dapatnya 30 juga ya, Bu. Jadi berarti disepakati. Memang mungkin harusnya 30 di situ ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ditambahkan boleh nggak Mbak Esti? Monggo Pak Alwi, silahkan. Pada akhirnya memang sebetulnya 100 juga Bu ini, karena nanti misalnya dikonfirmasi. Ya. Jadi tetap nanti kan juga akan dibagi 30, kemudian dikalikan 100 gitu. Jadi misalnya kita itu lebih dari itu juga tidak masalah, asalkan nanti membaginya. Gitu. Memang contohnya 30 itu memudahkan. Ya. Jadi karena betul memang pada akhirnya nanti 100. Ya. Nanti misalkan total skornya 40 ya, nanti pembaginya 40. Ya. Nanti akan dibagi 40 dikali 100. Tapi mungkin kan biar memudahkan ya, biar rumusnya nggak berubah-ubah, mungkin kita kasih aja begitu ya. 30 gitu. Jadi kalau tadi yang dari
PPT dari pusat itu yang ditriggeri terutama ininya bobotnya. Jadi total bobotnya adalah 10. Jadi nanti 10 itu silakan dibagi rata ke semua kompetensinya. Nah, sehingga nanti saya belum simulasi kalau misalnya 6 dengan bobot 10 skor 013 endingnya akan berapa gitu. Tapi saya nyoba 2 ini 30 semua sih Bu. Iya. Mungkin nanti bisa kita. Ya. Bu Resti. Ya, monggo silakan. Itu berarti Pak Yanwar. itu nilai itu NPL tadi itu kan lihat ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 nih. Berarti nilai batas lulus itu ditentukan dari satu lokasi OSC itu atau bagaimana? Jadi nanti akan ada NBL per station itu yang kemudian nanti akan digunakan untuk menghitung NBL rata-rata Pak. Nah, jadi NBL per station nanti akan kita hitung tersendiri. Kemudian nanti NBL rata-rata, total NBL atau NBL rata-ratanya akan kita dapatkan. Nah, itu nanti yang kemudian akan jadi acuan untuk kelulusan. Nah, jadi saya ini walaupun ini besok ya, nanti kalau Bapak Ibu simulasi sendiri akan lebih jelas ya. Nah, jadi ini ya, jadi tiap station itu memiliki NBL. Jadi setelah kita hitung, wah ini ternyata Station 5 ini NBL-nya paling tinggi. Nah, jadi tiap station itu memiliki NBL Pak Rizal. Jadi ada NBL, ada nilai batas lulusnya sendiri-sendiri. Kemudian nanti akan ada total NBL dari min NBL sama dari SEM ini. Kemudian akan didapatkan total NBL. Nah, untuk menentukan batas kelulusan dari mahasiswa itu nanti yang akan digunakan adalah total NBL-nya. Nah, jadi total NBL setelah kita hitung nilai NBL semua station, kemudian kita hitung total NBL-nya berapa, yaitu 83,8. Nah, 83,8 ini yang akan menjadi batas kelulusan dari mahasiswa. Nah, nanti yang kita lihat adalah nilai dari rata-rata dari mahasiswa di semua station itu. Seperti itu Pak Rizal. Nanti kita akan simulasi Pak Rizal, jadi sabar, insya Allah nanti akan disimulasikan. Pusingnya besok pas simulasi. Ini gambaran pintas. Ibu, izin bertanya Bu. Ya, kalau yang tadi nilai NBL semua station itu berarti kan berangkat dari nilai rubrik ya Bu ya? Ya. Nah, kemudian kan yang akan menentukan nilai kelulusan nanti nilai NBL semua station. Kemudian kan ada nilai global performance yang 4, 3, 2, 1 tadi ya, yang excellent, lulus, tidak lulus, borderline tadi loh. Nah itu nanti penggunaannya gimana ya Bu ya? Apakah ada hubungan keduanya atau gimana Bu untuk menentukan kelulusannya nanti? Terima kasih Bu. Siap, sebentar saya bukakan app-nya. Bentar, sambil saya bukakan dokumennya. Pak Alwi mungkin mau bantu jawab juga Pak? kayaknya kok jadi Pak Alwi. Monggo Pak Alwi. Ya, gimana? Ya baik, tadi pertanyaan sebetulnya NBL-nya Pak. ya mengenai
standar setting ya. Nanti sebenarnya akan banyak dibahas besok Bu Nuno sekalian aja. Ya, nanti ya terkait mungkin dari mungkin kalian besok saja ya Pak Alwi ya. Jadi nanti itu ada ininya Bu. Jadi NBL dan juga namanya nilai rubriknya nanti ada perhitungannya sendiri juga. Jadi di awal mungkin sebagai gambaran itu idealnya ini kan untuk bisa mencocokkan kita menilai itu konsisten enggak ya. Harusnya kan antara global performance dengan rubrik itu nanti akan ketemu titiknya itu antara satu penguji dengan penguji yang lain itu nilainya nggak berbeda, nggak jauh berbeda, interpreternya itu nggak berbeda. Jadi misalnya nilai Mbak Bu Nunu menilai misalnya dijumlah itu ya, dijumlah nilai dengan 80 itu kok borderline gitu ya. Sementara Bu Heni 80 itu sudah excellent misalnya, kan bisa terjadi. Nah ini kan nanti akan ketemu dengan global performance seperti itu. Ya tapi nanti besok nanti detailkan ini terkait dengan apa yang disebut dengan standar setting. Yang menarik besok kan, siap-siap ini. Saya mikirnya akan mengarah ke kriteria yang paling tidak menyamai yang bisa dijadikan standar penilaian. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nuno. Kemudian yang ada pertanyaan di chat sudah dijawab oleh Pak Alwi terkait dengan kategori potensi 236 untuk penilaiannya berapa? Tetap ya Bu ya, tetap menyesuaikan dengan standar kategori kompetensinya. Kalau kategorinya 4 ya berarti rubrik nilainya ada 4. Guys, jadi nanti baik global rating, global performance maupun aktual mark penilaian yang tadi Bu, itu nanti akan digunakan semua untuk perhitungan NBL Bu. Jadi nanti gabungan dari kedua komponen penilaian tersebut digunakan untuk perhitungan rumus XY-nya pada saat nanti menghitung NBL seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya Bu Nuno ya. Nanti itu lumayan lama. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Nuno. Bu Resti, untuk materinya sudah selesai nggak Bu? Sudah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu silahkan PR. Jadi PR membuat soal dengan rubrik. Nanti setelah ini saya uploadkan di Google Drive materi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik template soal USC, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan bisa membuat. Nanti akan kita berikan link rumah untuk upload soal yang sudah dibuat. Kemudian agenda kita besok pagi adalah kita akan mereview Bapak Ibu. Jadi kita akan mereview soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Nah ini nanti Bu Aryani, Bu Suratini langsung dapat 80 soal ini ya di regional 8 ya Mas Denny ya. Bu, berarti kan yang soal itu tadi mulai dari yang banyak rincitannya itu ya, dari stationnya apa, kemudian nanti kategori potensinya apa, gitu ya, sampai nanti ke skenario-nya juga seperti apa, gitu nih Bu. Betul, sampai nanti pada rubriknya, Mas Denny. Karena mungkin tadi bisa juga Bapak Ibu melampirkan di belakangnya adalah terkait dengan checklist ya. Ini memang kalau di pusat itu tidak ada checklistnya. Jadi mungkin nanti bisa kita sepakati juga ya di regional 8 apakah nanti di belakang akan kita beri lampiran checklist. Mungkin sebentar saya mohon izin bukakan dokumen sebentar. Jadi apakah kemudian nanti kita akan memasukkan checklist juga, itu juga memungkinkan sehingga akan memudahkan penguji pada saat menguji, terutama pada poin melihat skillnya secara sistematisnya, kemudian terutama juga kalau yang mengujinya beda disiplin ilmu gitu ya, sehingga harapannya dengan adanya checklist tersebut akan memudahkan juga seperti itu.
mungkin saya mohon izin sebentar, Bu Syari. Kalau kita berbicara rubrik tadi kan memang hanya poin-poin besarnya gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau checklist itu kan memang poin detailnya gitu ya. Jadi poin detailnya ini bisa juga sebenarnya checklist ini mungkin dilampirkan walaupun checklist ini tidak dinilai gitu ya. Tapi setidaknya dengan adanya checklist ini mungkin penguji akan memudahkan penguji untuk melihat apakah yang dilakukan itu memang tahapannya itu seperti apa atau urutannya seperti apa, itu bisa juga mungkin dilampirkan. Nah, kemarin masukan Pak Alwi juga lebih baik juga kalau checklist ini dilampirkan walaupun checklist ini tidak dinilai. Jadi kalau rubrik memang penilaiannya secara general, tapi mungkin checklist bisa memudahkan penguji pada saat melakukan ujian. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ada rekomendasi kalau checklist atau SOP standar yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai acuan bersama sama misalnya di regional 8 gitu ya, sehingga nanti kita mindsetnya, konsepnya akan sama untuk skill tersebut, komponen yang dinilai secara checklist skill itu apa saja, itu juga memungkinkan. Mungkin nanti ada masukan juga. Boleh mengomentari itu Bu Resti? Monggo Bu Heni, silahkan Bu Heni. Ini pikiran saya saja ya. Kalau kita ada rubrik, kemudian ada checklist juga yang detail seperti itu, apa tidak membingungkan untuk penguji ya Bu ya? Saya berpikir nanti penguji harus bolak-balik mengecek antara rubrik dan checklist itu yang bisa jadi kan berbeda ya, poin-poin penilaiannya begitu, seperti itu. Saya kok berpikir itu nanti akan membingungkan penguji. Kalau saya sih mungkin kalau sudah rubrik saja, hanya nanti poin-poinnya itu dibuat dengan lebih detail dan jelas gitu ya, sehingga penguji tidak bingung untuk menilai gitu. Itu hanya bayangan saya saja, tapi monggo kalau mungkin ada mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman mungkin yang terkait dengan itu. Terima kasih. Betul Bu Heni. Jadi memang ini kita mencari formula juga ya, istilahnya mana sih yang lebih enak, mana sih yang lebih ini. Apakah saya juga sempat ya misalnya membuat rubrik. Jadi misalnya jadi di implementasi ya, jadi langsung dimasukkan. Nah, jadi misalnya rubrik terkait dengan suction gitu ya. Jadi di sini sebenarnya tidak begitu detail, tapi hanya clue utama saja. Jadi terkait dengan memperhatikan sterilitas, kemudian memberikan oksigenasi kalau saturasinya kurang dari 90, kemudian memasukkan kateter sectionnya itu tepat sejauh mungkin tanpa memberi isapan atau cukup untuk memberikan refleks batuk, kemudian melakukan isapan dengan benar sambil menarik kateter 10-15. Ini kan sebenarnya ini bahasa teknisnya. Kalau dari rubrik yang satunya, kan misalnya tanpa menjedai, terus kemudian steril, kemudian memasang kembali kanul dan lain sebagainya. Nah, monggo mungkin nanti bisa juga memberi masukan. Jadi sebenarnya apakah mungkin dari cukup poin-poin kuncinya saja gitu ya di rubrik, poin-poin apa saja yang kemudian secara kunci itu perlu dinilai, tapi kita tidak perlu melampirkan checklist, nanti malah membingungkan penguji gitu ya, karena wah yang harus dinilai jadi yang dilihat banyak banget gitu kan, jadi bingung. Nah monggo mungkin ada masukan-masukan yang lain juga diperbolehkan. Ikut menanggapi ya Mbak Resti. Ya monggo Pak Alwi. Ya, jadi memang yang dibayangkan Bu Heni itu benar Bu Heni. Jadi kemarin waktu di TOT Jakarta itu nggak ada checklist. Itu juga masih banyak yang menyampaikan bahwa masih penguji itu fokus pada rubrik gitu ya. Yang itu aja padahal sudah dibikin singkat ya, yang seperti belum detail itu. Sehingga kalau memang diberikan bisa terkecoh. Itu satu sisi benar. Tapi dari sisi objektivitas tadi bisa dibayangkan itu nanti variasinya juga terjadi banyak gitu. Misalnya tadi
melakukan tindakan steril kayak gitu. Nah, ya kan di rubrik, karena kuncinya di rubrik itu juga nggak boleh terlalu detail karena nanti membagi ke dalam 3, 4 itu komponen yang mana itu yang akan cukup merepotkan gitu. Apalagi misalnya kemarin kasus ada yang dari Mbak siapa ya yang panterapi yang kalau sudah on nanti semuanya kesini nggak steril, sudah on all semua. Sementara di rubrik itu kan tadi misalnya poin 1 yang dicontohkan Mbak Resti itu nilai 4 itu kalau semua 5 komponen itu dilaksanakan semua. Nilai 3 itu kalau antara misalnya 2 dan sampai 4 itu dilakukan semua. Komponen itu akan dianggap sama antara yang teknik steril dengan memasukkan itu pokoknya dianggap sama. Nah ini masalahnya kalau kebetulan dia teknik sterilnya tidak, tapi kemudian yang lain itu dilakukan, nah ini kan tetap dia bisa aja nilainya nilai 4. Nilai 3 ya, karena ada satu yang tidak dilakukan itu teknik sterilnya. Nah ini memang tadi betul disampaikan oleh Mbak Resti, ini memang modelnya harus yang seperti apa, ini saya kira memang perlu trial juga gitu. Jadi mungkin besok pas kita simulasi nanti kita akan acak ya, kalau saya pikirannya, jadi mungkin nanti ada penguji yang akan mendapatkan checklist, ada penguji yang tidak gitu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana di dalam pelaksanaannya. Karena kalau memang nanti dipraktekin langsung lah, jadi antara pakai checklist ya, karena kemarin betul juga itu ya sama Bu Eni. Jadi jangan checklist pakai rubrik aja, wah kemarin kita tuh fokus kepada rubrik sehingga malah tidak mengamati apa yang dilakukan mahasiswa gitu misalnya ya. Ini juga apalagi misalnya, tapi kemarin juga muncul bahwa wah ini saya nggak pas di bidang itu ya, orang komunitas kemudian yang uji RCP yang mungkin atau yang lain yang tidak biasa, walaupun sebetulnya ini kan kita harusnya sama saja. Itu antara masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya gitu. Itu saya kira tanggapan saya, dan ini saya kira masih berproses ya, yang akan terbaik, termasuk Pak Mahdi kan menyampaikan bahwa panduan detail akan seperti apa keluar itu kan juga saya kira akan dikeluarkan setelah mendapatkan masukan, karena ini harus berproses juga gitu. Kalau kita tidak mulai kan nggak mulai gitu. Bu Eni ya, boleh kasih tanggapan lagi Bu ya, terkait dengan nanti disampaikan Pak Alwi, mungkin bisa nggak ya kalau kita di dalam rubrik itu ada tanda mungkin critical point gitu ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan steril ya otomatis semua beda. Tapi kalau misalnya sterilitas itu menjadi sebuah nilai kritis gitu, kalau ketika dia tidak melakukan ya nanti nilainya jadi 0 gitu, seperti itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang kita lakukan untuk yang tadi disampaikan Pak Ali misalnya terkait dengan sterilitas gitu, seperti itu. Tapi saya setuju kalau misalnya nanti kita coba 2 versi gitu ya, ada yang dia hanya rubrik saja, terus tapi kemudian yang satu lagi dicoba dengan checklistnya tadi. Terima kasih. Ya, yang tadi usul Bu Eni saya kira tidak apa-apa. Jadi ini PR-nya kita kasih kebebasan kepada peserta, termasuk tadi misalnya mau menentukan bahwa saya nilai 4 atau nilai 0 itu walaupun dia 3, dia tidak akan nilai misalnya ada 4 komponen, 4 semuanya itu nilainya 4, 3 itu 3, 2 itu 2, 1 itu 1, nah itu 0 misalnya. Tapi ada catatan tadi, kalau nomor 1 tadi yang sangat krusial tadi itu tidak dilakukan, maka otomatis nilainya silahkan aja itu bisa dikembangkan. Yang penting itu kemudian ada di dalam rubrik kayak gitu ya. Nah tadi sebetulnya memang kalau ini misalnya nanti pun disepakati secara nasional dan itu kemudian di-sharekan juga rubriknya kepada semua peserta, itu kan fair juga bahwa oh ini krusialnya. Jadi mindsetnya kenapa kok itu menjadi krusial, kan tentu saja kita harus punya justifikasi akademis ya, kenapa ini kok menjadi sangat penting dan sebagainya. Itu kan juga fair juga, akhirnya membentuk juga bahwa ada tindakan-tindakan yang memang itu harus sangat dilakukan. Menurut saya itu masih sangat terbuka untuk dibahas dan kemudian bisa saja menjadi sebuah keputusan di tingkat nasional nantinya gitu. Jadi monggo
setelah mendapatkan materi itu nanti yang penting ada apa kompetensinya yang apa, lalu di rubrik penilaian ada bobot, dan tadi itu termasuk bobotnya kan nanti juga ditentukan ya, ini bobotnya berapa ini. Biasanya tentu saja yang implementasi punya bobot yang paling besar ya, walaupun tadi ada pertanyaan ada standarnya nggak sih, nggak ada ya, cuma memang komposisinya ya silahkan justifikasi akademis masing-masing yang menyusun soal itu bisa mempertanggungjawabkan kenapa ini kok saya ya, kami nggak ada patokan ini harus sekian, itu enggak gitu ya, sangat fleksibel gitu. Cuma nanti begitu itu sudah diformulasikan itu kan nanti akan dipraktekkan. Nah, dipraktikkan tadi ternyata kalau menggunakan rubrik dengan bobot yang seperti ini ada kejadian bahwa dia tidak melakukan ini parah tapi kok lulus. Nah, itulah kemudian global performance tadi itu menjadi menentukan. Jadi tahu gitu, nilainya segini tapi ternyata iya ya, kalau misalnya lah, ini di situ sebetulnya kenapa memang jadi ada actual mark dan global performance itu salah satu fungsinya untuk bisa membuat jadi X dan Y-nya itu actual mark dan global performance itu nanti akan ketemu di titik yang mana gitu. Begitu tambahan dari saya, Mbak Resti dan Bapak Ibu semua. Ya, teman-teman Pak Ali. Jadi betul sekali nanti besok pada saat luring sekalian kita simulasikan beberapa ini ya, mungkin ya beberapa skema gitu ya. Jadi yang begini, yang begini, sehingga nanti pada saat briefing bisa kita evaluasi bersama. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu semua pada saat membuat soal OSC rubrik, mungkin nanti tetap bisa bisa ditambahkan lampiran checklist. Nah, jadi bisa jadi mungkin nanti skenario yang untuk luring besok dari skenario Bapak Ibu juga. Jadi nanti bisa jadi nanti akan ada yang ada checklistnya, ada yang tidak ada checklistnya. Nah, nanti kita akan uji cobakan bersama pada saat luring tanggal 7-8 seperti itu, sehingga nanti kita bisa jadi evaluasi, bahkan mungkin nanti bisa jadi masukan atau rujukan masukan ke pusat juga seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Denny. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, diklarifikasi lagi terkait dengan pengembangan soal dan juga rubrik dan juga listnya, rubrik dan juga penilaian. Monggo. Sudah cukup kayaknya Mas Denny, sudah lelah. Habis ini masih ngerjain PR lagi Mas Denny. Ya, terkait dengan skenario yang di kasus itu ya Bu ya. Kira-kira itu harus di situ harus ada apa sih yang maksudnya di dalam kasusnya itu Bu? Ada standarnya nggak yang harus ada di dalam skenario itu apa gitu? Ya. Oke. Nanti Bapak Ibu di sini nanti ada rubrik yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Jadi nanti kami sudah memberikan template. Jadi kita berikan template pada Bapak Ibu, mulai nanti tinggal diisi saja sesuai dengan kondisi dan juga rencana apa yang kemudian akan dilakukan, termasuk di sini juga sudah dijelaskan Pak Denny. Jadi nanti pada saat menuliskan skenario itu nanti menggambarkan kasus yang dihadapi, nanti tuliskan informasi yang relevan juga terkait jenis kelamin, umur, kemudian settingnya di mana, kemudian permasalahan yang dihadapi apa, keluhan, nanti monggo apakah perlu ditambahkan keluhan, riwayat penyakit sekarang, kemudian hasil pengkajiannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dituliskan sesuai dengan kebutuhan dari apa istilahnya trigger untuk kemudian memberikan tugas berikutnya seperti itu Pak Denny. Kemudian tadi juga nanti Bapak Ibu juga bisa membuka lagi di materi. Nah, jadi ini ya, jadi terkait dengan skenario yang baik itu yang seperti apa, di sini juga sudah
ada. Jadi mengacu dari kompetensi, waktunya, kemudian informasi klien apa saja yang kemudian bisa Bapak Ibu munculkan di skenario, identitas, riwayat penyakit Jepara, data pemeriksaan fisik, penunjang, dan lain sebagainya, sehingga nanti harapannya itu menjadi trigger atau menjadi dasar untuk tugas berikutnya apa. Mungkin seperti itu Pak Denny sudah menjawab. Terima kasih Bu, sudah tergambarkan dengan jelas. Berarti nanti bisa dikembangkan ya, menyesuaikan dengan terkait dengan penugasan yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa apa saja gitu ya. Jadi terkait dengan pengembangan kasusnya menyesuaikan dengan tadi itu ya, kompetensi yang dicapai apa gitu ya Bu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas, karena ada PR ya Bu ya. Ada PR, nanti Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat soal ya, runtut tadi ya, runtutannya sangat banyak sekali ya, mungkin dari A sampai Z tadi ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu disuruh nanti membuat rubrik penilaian terkait dengan kasus yang Bapak Ibu buat ya, terkait dengan tindakan yang akan dinilai ke serta itu seperti apa. Itu nih Bu Resti. Ya betul. Mungkin itu terkait dengan penugasan. Ini berarti satu orang satu ya Bu ya, buat soal dan juga rubrik ya Bu ya. Wah, keren. Jadi besok kita akan breakout room lagi, tapi breakout roomnya langsung per departemen Bapak Ibu. Jadi supaya nanti sistemnya bisa seperti item review Pak Denny. Jadi langsung mereview dari soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi nanti kelompok breakout room akan kita kasih kembali kelompok yang berbeda dari yang hari ini, karena kalau tadi untuk matrik memang membutuhkan dari berbagai departemen. Nah kalau besok mungkin bisa kita langsung fokuskan sesuai dengan departemennya, seperti itu Pak. Oke, berarti untuk soalnya juga nanti sesuai dengan departemennya. Oke. Betul. Soal dan juga rubriknya gitu. Itu mungkin ada lagi Ibu Resti. Sudah cukup Pak Denny. Dari Ibu. Boleh. Ya, dari Bu Aryani ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Atau dari panitia? Mbak Agustin? Tidak ya? Untuk besok pengumpulannya berarti nanti diberikan atau besok saja Ibu? Oh ya, saya buatkan linknya. Setelah ini langsung saya kirimkan di WA peserta ya, untuk link pengumpulan tugasnya, untuk materinya langsung saya uploadkan di OneDrive. Nanti kalau sudah terupload saya infokan di grup sekalian. Langsung saya proseskan. Ya, Mungkin ada deadline pengumpulan Pak Denny. Besok kita mulai jam berapa Pak Denny? Besok kita mulai jam berapa nih? Jam 8 nih Bu. Ya, besok kita mulai jam 8 nih Bapak Ibu semuanya. Mungkin deadline pengumpulan di jam 7.30 nggak apa-apa ya. Usah 2359 ya Pak Denny ya. Jam 7.30 ya untuk batas pengumpulan. 2359 nanti kayak deadline proposal. Mungkin nanti foldernya dibedakan aja Bu. Jadi satu. Atau per departemen foldernya. Pak. Iya. Bisa nanti foldernya dibedakan, upload Ya. departemen gitu ya Pak Denny ya. Ya, jadi lebih enak nanti untuk memilah-milah gitu. Mas Denny. Pak Mariana gitu, mau Pak Mariana? Saya masuk departemen KGD ya. Saya yang tadi kan masuk ke MP tuh. Tadi yang absen pertama, kedua, ketiga itu ya belum ada pilihan. Dulu belum ada pilihan. Terus yang 456 ini sudah ada KGD. Maka kemarin saya bilang KMP, tapi ini nanti saya KGD aja. Oh ya, saya edit langsung Mbak Mariana. Oke, siap. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang manajemen bebas memilih gitu kali ya Pak Denny ya, karena kan ada teman-teman yang dari manajemen. Jadi manajemen malah diberi kebebasan. Boleh membuat soal. Iya, ini yang lima dari kami udah dibagi-bagi. Nanti yang KMP itu Sabda, dari nanti menata. Ya, jadi untuk manajemen masuk kemana atau nanti menyelesaikan saja nih? Menyesuaikan saja, dikembalikan pada peserta. Ya, kembalikan pada peserta. Oke, saya rasa cukup nih Bapak Ibu semuanya. Ini sudah sampai jam 4, untung tidak sampai jam 5 nih. Kemarin sampai jam 5, sekarang maju ya sampai jam 4 kurang 4.
Mungkin untuk kegiatan kita pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Resti yang sudah menemani kita semuanya kurang lebih selama hampir 6 jam lebih gitu. 5 jam bersama dengan Bu Resti. Dengan Bu Resti memiliki semangat yang luar biasa nih. Dan dari tadi tidak berhenti untuk berkomunikasi, berbicara dengan kita. Mungkin kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Saya persilahkan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bu Resti dan Pak Alwi ya yang sudah menemani kita juga ya. Tadi di sesi pertama, kemudian Pak Alwi juga masih menemani kita sampai sesi sore. Sebelum acara kita tutup, ya supaya tidak bosan, maka saya juga ada sedikit pantun ya. Ada pantun pembuka, sekarang ada pantun penutup. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang kurang berkenan, sedihlah kiranya dimaafkan. Semuanya besok sampai kita ketemu besok jam 8. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santi. Sampai ketemu besok lagi. Terima kasih Bapak Ibu.